Halo, selamat, aduh kencang amat. Halo, selamat pagi teman-teman pemuda. Wah, ini karena pandemi gini aku jadi susah melihat ekspresi ya, cuma bisa melihat dari mata gitu. Jadi nggak tahu nih senyum-senyum, apalagi mesem-mesem gitu ya, karena masih banyak yang mostly pakai masker semua. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mungkin ada yang masih buru-buru gitu ya, atau lagi kesel nyari parkir di depan kan nggak dapat, apalagi kayaknya hari ini ibadah satunya agak lama ya karena KPI. Iya, jadi kita mau saat teduh sejenak, kita mempersiapkan hati pikiran kita supaya benar-benar jiwa kita pun hadir gitu ya. Jangan sampai badannya hadir tapi jiwanya masih di parkiran depan gitu ya teman-teman. Yuk kita mulai saat teduh terlebih dahulu. Ya teman-teman, hari ini tanggal berapa teman-teman? 21 bulan Mei. Kita coba hitung-hitungan ya supaya fresh nih pagi-pagi. Bulan Mei itu bulan ke 5 dari 12 ya. Kita udah hampir tengah tahun ya teman-teman, gak kerasa gitu. Kita udah melewati banyak momen. Kita mulai awal tahun dengan tahun baru, terus ada event gede apa lagi nih teman-teman? Sincia ya. Habis itu apa lagi teman-teman? Paskah, Lebaran. Banyak ya teman-teman. Iya, nggak kerasa gitu. Waktu berjalan begitu cepat sampai akhirnya tiba di tanggal 21 Mei 2023. Sebentar lagi udah tengah tahun ya teman-teman. Banyak hal yang hadir gitu dalam hidup kita. Pengalaman baik, pengalaman buruk silih berganti. Hal-hal yang baik dan buruk juga datang dan pergi ya teman-teman. Berasa kayak nggak ada sesuatu yang pasti gitu ya. Yang baik belum tentu selalu pasti datang, yang buruk pun juga nggak selalu pasti datang. Tapi satu yang pasti teman-teman, kasih pemeliharaan Tuhan untuk hidup kita, itulah yang pasti dan gak akan pernah berakhir. Semusim hidup kita sudah berlalu, tapi penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kita mau mengawali ibadah hari ini dengan ucapan syukur teman-teman. Kita mau bersyukur atas segala kasih penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita sampai even kita bisa sampai di titik ini ya teman-teman. Kita bisa duduk dengan nyaman untuk beribadah. Kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Teman-teman, aku undang untuk berdiri. Dengan sepenuh hati kita mau mengatakan, I am here because of your grace. I am here because of your love. Thank you Jesus. I am here
because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan dengan syukur, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Kita siapkan ibadah kita dengan pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk teman-teman. Iya, tema kita hari ini adalah doa Yesus untuk semua orang percaya. Dalam Alkitab kita bisa banyak menjumpai kisah mengenai Yesus berdoa gitu ya teman-teman. Dan hari ini akan kita bahas adalah doa Yesus bagi orang-orang percaya yang akan kita baca dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 dan yang akan dibahas oleh Pendeta Nanang. Sedikit sneak peek ya teman-teman. Dalam bacaan firman Tuhan tersebut, Yesus berdoa kepada Allah Bapa supaya orang-orang yang percaya padanya bisa menjadi satu dalam Yesus. Menjadi satu dalam Yesus berarti hidup di dalam Yesus. Hidup menyatu di dalam Kristus. Seperti yang dituliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup sama seperti Kristus berarti mengenal apa yang Yesus lakukan dan juga mengerti apa yang Yesus kerjakan. Supaya dimanapun kita berada, kita terus memancarkan kasih Tuhan dan orang melihat kasih tersebut dalam hidup kita. Hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup
hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, telah kurasakan indahnya kasih. Telah kurasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu. Buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Memang betul ya teman-teman. Kita kalau dilihat hidup kita gitu, kita mengasihi kok, kita saling mengasihi. Yes, betul, kita saling support dan saling dukung satu sama yang lain gitu ya. Dan setuju juga, kita juga saling mendoakan kok. Mendoakan teman-teman yang menyatu dengan kita. Iya, tanpa sadar ketika mendengar kata menyatu, seringkali kita jadi eksklusif dan malah menjauh dari orang-orang yang kita anggap tidak satu dengan kita. Ya jangankan yang tidak seiman gitu ya dengan kita, sama manusia yang tidak seiman. Bahkan sesama saudara seiman pun terkadang sering kita ekskludkan dari kasih kita. Ya karena kita merasa mereka tidak senada dengan kita. Ya alih-alih kita menyatu seperti yang Tuhan mau, kita malah menimbulkan yang namanya perpecahan lewat eksklusivitas kita. Ya mungkin kita gak sadar bahwa dari kata-kata kita atau dari gestur kita, kita menunjukkan penolakan terhadap sesama kita dengan dalih, ya memang kan kita gak bisa ya akrab dengan semua orang. Ya tapi karena hal itu malah membuat kita merasa ya itu hal yang benar gitu ya, kalau kita mungkin gak bisa dekat sama semua orang dan gak menyamakan kasih kita ke semua orang. Dan itu yang membuat saudara-saudara kita kehilangan kasih dari kita. Dan gak jarang juga malah menjadi hal yang menyakitkan bagi teman-teman kita. Dan kemudian yang jadi pertanyaannya teman-teman, apakah doa Yesus benar-benar terwujud dalam keseharian kita? Dan bisa membuat orang itu percaya bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Ya teman-teman, saat ini kita mau sama-sama merenung. Kita mau bertanya pada diri kita masing-masing, apakah selama ini benar kita bersikap demikian? Mungkin mulai terbesit gitu ya teman-teman, nama atau wajah teman-teman kita yang mungkin sering kita jauhi atau kita tolak. Ya teman-teman, kita mau datang ke hadapan Tuhan untuk menyesali setiap kesalahan kita, sambil menaikkan sebuah lagu,
Tuhanku bila hati kawanku. Biarlah kata-kata yang kita ucapkan lewat lagu ini bisa menjadi doa pribadi kita juga. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Mari kita berdoa secara pribadi. Amin. Mari dengan berdiri kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, yang senantiasa mengampuni dosa anaknya yang sungguh menyesali perbuatannya. Dalam Efesus 2 ayat yang keempat sampai yang kelima dikatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Mari kita memberikan salam damai kepada orang di sekitar kita. Mungkin boleh beranjak dari tempatnya, bisa melihat semua orang ini. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Nanang. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk mempersiapkan hati kita. Buka mataku. Buka mataku
dekatmu, menyatakan kasih, buka telingamu untuk mendengarmu. Oh, buka mataku melihatmu, Yesus. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Seperti dua orang murid yang menuju Emmaus, yang tidak menyadari bahwa yang bercakap-cakap dengan mereka adalah Engkau sendiri. Begitu pula kami, terkadang demikian. Kami tidak menyadari kasih dan rahmat-Mu yang selalu menaungi kami. Kami menanyakan di mana Engkau, padahal Engkau ada selalu. Biarlah pujian ini juga merupakan doa. Buka mata kami, khususnya mata batin kami, untuk melihat-Mu ya Yesus. Agar kami paham, kami mengerti apa yang disampaikan Bapa kepada setiap kami. Jangan biarkan keegoisan kami, kecewa dan marah kami menutup mata batin kami melihat Engkau. Biarlah ya Bapa, ketika kami melihat-Mu, memahami kehendak-Mu, Roh-Mu yang kudus juga memberikan kekuatan supaya kami melakukan firman ini dalam hidup sehari-hari. Karena hanya dengan demikianlah kami disebut orang-orang yang berbahagia. Hamba-Mu tentu banyak kelemahan, namun ketika Engkau pakai ada bersama-sama kami di sini, maka Engkau berkenan memakai lidah bibirnya untuk menyuarakan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Maka bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan, menyimak, bahkan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara kaum muda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan sama-sama menjadi perenungan, dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan 26. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku,
Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Selamat pagi, saudara-saudara. Masih loyo ya. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Luar biasa. Baik. Ada nggak yang baik? Tidak baik-baik saja. Boleh nggak sih kalau kita mengatakan disapa oleh orang, lalu kita menjawabnya, apa kabar? Saya tidak sedang baik-baik saja. Rasanya boleh-boleh aja ya. Justru karena itu kita datang kepada Tuhan. Ada sesuatu yang harusnya berubah sebelum dan sesudah kita berjumpa dengan Tuhan. Kali ini kita akan membahas temanya doa Yesus untuk orang percaya, semua orang percaya. Saya mempelajari konteks doa ini sangat menarik. Kalau Anda membaca sebelum ayat-ayat ini, pasal 15, pasal 16. Bagaimana Yesus itu mempersiapkan para murid yang akan ditinggalkannya. Yesus menjanjikan tentang roh penolong, roh penghibur, roh kudus yang akan menyertai mereka. Bahwa mereka tidak akan seperti yatim piatu ditinggalkan. Ada yang akan menyertai. Ada yang akan menyatakan kebenaran. Ada yang akan memampukan mereka untuk bersaksi. Persiapannya begitu rupa menjelang perpisahan ini. Sekarang Yesus telah tanda petik selesai mempersiapkan mereka. Lalu sekarang ia menghadap Bapaknya dalam pasal 17 ini. Satu pasal ini diberi judul doa Yesus untuk murid-muridnya. Tentu dalam bayangan saya khususnya. Kenapa begitu rupa Yesus berdoa? Panjang sekali. Ini berangkat dari kekhawatiran, dari cintanya Yesus kepada murid-muridnya. Di awal Yesus mendoakan para murid, menyampaikan kepada Bapaknya, aku tidak ingin bahwa mereka itu dibebaskan dari penderitaan, diangkat dan seterusnya. Tetapi mereka akan mampu mengatasi setiap penderitaan, kesulitan, dan seterusnya. Yesus tidak meminta mereka diangkat, dicabut dari dunia ini. Tapi mereka harus berjuang, bersaksi. Saudara-saudara, tapi doa ini jarang diikuti oleh kebanyakan orang Kristen. Yang maunya hanya gampang saja. Tuhan, singkirkan penderitaan ini. Tuhan, angkat segala sakit penyakit. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan supaya mereka mampu, kuat. Mestinya doa kita juga sama.
supaya kita dimampukan, dikuatkan untuk mengatasi berbagai pergumulan, kesulitan kehidupan ini. Yesus tidak menginginkan anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang cengeng, yang gampang menyerah, tapi yang handal, yang tangguh, yang kuat mengatasi berbagai macam penderitaan, kesulitan hidup. Lalu kemudian ini paruh yang terakhir, yang kedua, yang tadi kita simak dan kita baca. Yesus sangat khawatir dengan mereka, dengan perpecahan yang akan terjadi. Maka betul-betul ia mengatakan kepada Bapaknya di dalam doa itu, supaya mereka bersatu. Katanya sama seperti aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, yang adalah satu. Kenapa begitu seriusnya? Selain murid-murid itu dimampukan untuk mengatasi kesulitan, aniaya, penderitaan, dan seterusnya. Kenapa persatuan ini, kesatuan ini menjadi sangat penting? Saya nggak sempat ngitung kata satu menjadi satu ini dalam doa Yesus. Yang jelas banyak sekali. Kenapa? Saya baru mengertinya ketika mempelajari sejarah kekristenan. Karena yang membuat kekristenan itu hancur, yang membuat kekristenan itu tidak ada, bukan penindasan ternyata, bukan penganiayaan dari pihak lain, tapi karena perpecahan di dalam murid-murid, dalam pengikut Yesus itu sendiri. Saya akan mengajak kita untuk merefleksikan, untuk melihat cuplikan film ini. Nanti kita akan bisa melihat bagaimana yang terjadi saat Hagia Sophia jadi masjid. Islamisasi di Turki semakin menguat dengan ambisi Erdogan, Presiden Turki, menjadi pemimpin dunia Islam. Erdogan dengan sengaja mengubah Hagia Sophia kembali menjadi masjid setelah berfungsi sebagai museum selama 87 tahun. Erdogan mengklaim itu keinginan Fatih. Fatih artinya penakluk, julukan untuk Sultan Mehmed II yang mengalahkan Bizantium atau kerajaan Romawi Kristen pada tahun 1453. Fatih mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi dengan mosaik-mosaik ini jika Hagia Sophia menjadi masjid? Islam melarang gambar wajah makhluk hidup yang ditempatkan dalam tempat suci atau berkaitan dengan agama. Hagia Sophia dibangun sebagai gereja oleh Kaisar Romawi yang pertama kali memeluk Kristen, Konstantin, pada tahun 360 Masehi. Konstantin ingin memiliki bangunan sehebat Bait Suci kedua yang sudah diruntuhkan Romawi tahun 70 Masehi. Setelah mengalami kebakaran tahun 404, Kaisar Justinus membangun Hagia Sophia kembali dari tahun 532 sampai 537 Masehi. Kemuliaan bagi Allah
yang menganggap saya layak untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Oh Salomo, aku telah melampaui engkau, sorak Kaisar Justinus setelah selesainya Hagia Sophia. Menurut manuskrip Bizantium, gereja Hagia Sophia dibangun mengikuti ukuran bait suci Salomo. Selama 1000 tahun, Hagia Sophia menjadi gereja terbesar dan menonjol di dunia. Hagia Sophia artinya hikmat Tuhan. Gereja ini didedikasikan untuk Sang Hikmat, yang adalah Yesus Kristus. Hagia Sophia adalah simbol kejayaan Bizantium atau kerajaan Romawi Kristen. Secara khusus, mosaik yang ada di dalam Hagia Sophia merupakan peninggalan kekristenan untuk dunia. Menara pada gereja Hagia Sophia yang kita lihat saat ini adalah hasil renovasi bangunan yang dilakukan oleh Mimar Sinan, arsitek berdarah Yunani yang mualaf. Mosaik Kristen bagian dalam Hagia Sophia ditutup 7 lapisan saat diubah menjadi masjid. Fossati bersaudara asal Swiss menjadi orang terakhir yang melihat mosaik serafim atau makhluk surgawi bersayap 6. Salib pada pintu diubah menjadi simbol panah. Altar dihancurkan, lonceng dicopot, dan salib gereja yang harusnya ada di kubah dihapuskan, diganti dengan 8 tulisan Arab berisi nama Tuhan dan Nabi dalam Islam, nama 4 khalifah, dan 2 cucu Nabi. Kaligrafi Arab itu didesain oleh Kazasker Mustafa Izzat Effendi. Tahun 1931, Thomas Whitmore dari Amerika menyelamatkan mosaik Hagia Sophia atas izin Kristen Ortodoks Yunani. Berkat hubungan baiknya dengan Bapak Turki modern Kemal Atatürk, pada tahun 1934, Masjid Hagia Sophia diubah menjadi museum. Proses konservasi memakan waktu 18 tahun. Tahun 2009, pemerintah Turki membuka penutup wajah serafim, makhluk surgawi bersayap 6 setelah 160 tahun ditutup. Wajah serafim bisa dinikmati turis. Namun, tahun 2020, Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Peradaban Bizantium terancam lenyap. Bukti-bukti kekristenan di Turki sebagai lokasi 7 gereja mula-mula perlahan-lahan habis ditelan Islamisasi ala Erdogan. Turki modern yang diwariskan oleh Atatürk memudar, berganti wajah. Lalu apa hubungannya dengan fakta Israel? Bayangkan, jika pemerintah Israel tiba-tiba memutuskan mengubah kubah emas kembali menjadi bait suci seperti masa Salomo dahulu. Bukankah kubah emas saat ini berada di atas tanah Israel, sama seperti Hagia Sophia yang berada di bawah pemerintah Turki? Namun, untungnya, Israel tidak pernah ingin mengubah kubah emas menjadi bait suci kembali. Salam damai dari Fakta Israel. Iya. Terima kasih kita sudah menyimak bagian ini. Tentu saya menginginkan ini bukan bagian provokasi bahwa kita juga harus membalas Islamisasi ala Erdogan itu. Enggak demikian. Saudara kaum muda yang dikasihi Tuhan, berangkat peristiwa dari yang tadi, terakhir cuplikan itu, 2020 Erdogan mengubah kembali museum menjadi masjid. Lalu kemarin itu terjadi bencana Turki yang dahsyat.
Lalu orang menghubungkan bahwa itulah hukuman yang sedang terjadi di Turki. Kenapa? Karena ini diusik. Atau ada yang lain mengungkapkan konspirasi teori lain bahwa itu dilakukan, bencana itu adalah bencana gempa buatan dan seterusnya. Saya kira itu terlalu jauh. Saya hanya mengajak kita untuk berpikir, untuk melihat kondisi ini. Apa yang Anda bayangkan? Apa yang Anda pikirkan? Ketika Hagia Sophia yang dipersembahkan oleh Konstantinus yang agung itu untuk Kristus. Lalu kemudian sekarang makna itu sudah pudar dan hilang. Dan lebih lagi kalau Anda belajar sejarah, di mana jemaat mula-mula itu disebut Kristen? Bukankah di Antioquia? Paulus lahir di mana? 7 jemaat yang dikirim surat Wahyu Yohanes itu letaknya di mana sekarang? Di negara Turki. Bagaimana dengan kekristenan di sana? Ada, tetapi nyaris tak terdengar. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat sejarahnya, bagaimana yang terjadi sampai hari ini, sebenarnya bukan semata-mata atas tekanan, atas serbuan dari tentara-tentara Muslim. Kita harus menariknya lebih jauh lagi. Memang benar kekristenan dalam abad-abad pertama ketika awal muncul itu selalu dimusuhi baik orang Yahudi maupun juga kekaisaran Roma. Namun singkatnya pada tahun 325 di situ terkenal dengan Edik Theodorus. Kaisar Theodorus yang waktu itu sebetulnya sedang berhadapan dengan berbagai macam musuhnya, ia bermimpi melihat banyak salib dan akhirnya ia memutuskan untuk menjadi mualaf, menjadi Kristen. Dan dia berjuang terus lalu menghadapi musuh-musuhnya dan menang memang. Sejak tahun 325 itu kekristenan dinobatkan menjadi agama negara. Nah, sekarang mereka leluasa untuk sebenarnya kristenisasi ini. Wilayah jajahan Romawi pada waktu itu harus beragamakan Kristen. Sedikit punya kebebasan. Apa yang terjadi dalam suasana seperti ini? Orang bebas berekspresi, mengembangkan pemikirannya, mengembangkan ide-idenya. Sejalan dengan itu juga filsafat-filsafat mulai berkembang. Filsafat Stoa dan lain sebagainya. Dan ketika ini terjadi, begitu banyak muncul aliran-aliran yang ada. Tapi satu dengan yang lain itu menganggap bahwa yang berbeda itu adalah ancaman, yang berbeda itu adalah yang salah, yang keliru. Yang menarik ketika mereka juga berdebat tentang Yesus Kristus. Tabiat Yesus Kristus itu apa? Apakah ia Allah 100% atau manusia 100%? Dan ini merupakan cikal bakal perdebatan mungkin sampai sekarang yang gak ada habis-habisnya. Saudara-saudara, perdebatan ini bukan hanya terjadi di ruang akademis, tetapi juga sudah merambah kemana-mana.
ke tempat orang nongkrong, ke pasar, dan seterusnya. Lalu orang memperdebatkan hal-hal yang sederhana dan kemudian menjadi sangat tajam dan serius. Waktu itu bukan hanya Katolik yang orang kalau mau masuk ke gereja ambil air, atau seperti orang Muslim ambil wudhu begitu. Selalu ada tempat air yang dianggap suci, yang orang harus membasuh tangan, membasuh bagian tubuh tertentu. Itu dinamakan air suci. Ini pun diperdebatkan. Kalau lalat masuk ke air suci, airnya jadi najis atau lalatnya jadi suci? Ya Pak? Mungkin keduanya, ya mungkin bisa juga begitu ya. Coba kalau ditanya kepada kita. Ini tidak mudah. Yang menjawab ya jelas, itu kan air. Lalat itu binatang najis, dia bisa hinggap di bangkai, di kotoran dan seterusnya. Masuk ke situ, najis lah airnya. Jadi cemar. Oh, kelompok yang lain nih mengatakan enggak bisa begitu dong. Dosanya lalat sama dosanya manusia banyak mana gitu kan. Manusia pakai itu jadi suci, bisa masuk ke tempat yang kudus, ke rumah Tuhan. Lalat mah enggak begitu dosa. Mungkin enggak berdosa juga dia. Lalatnya yang jadi suci. Berdebat lagi, mana ada lalat yang suci? Enggak ada. Ini pun cukup untuk membuat mereka terpecah. Nah, apalagi ketika bicara dengan karakter tabiat Yesus itu. Pribadi Yesus bagaimana? Apakah Yesus 100% Allah atau 100% manusia? Atau 50-50? Nanti muncul perdebatan. Ada yang mengatakan begini, ini karakter Yesus pribadinya adalah seperti gelas. Diisi air, lalu diisi minyak. Setengah-setengah. Jelas kelihatan kok gitu ya. Dia nggak pernah bercampur tuh. Antara air dengan minyak. Kita bisa sangat lihat, sangat jelas kapan karakter pribadi Yesus sebagai Allah dan kapan karakter Yesus sebagai manusia. Nah, ketika Yesus mengusir setan, bahkan sebelum diusir juga, setan sudah berteriak. Ketika ia menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Itu tuh, Allah itu kelihatan jelas dalam diri Yesus. Lalu ketika Yesus begitu rupa bergumul di Getsemani, peluhnya keringatnya seperti tetesan darah. Ia sangat gentar. Itu manusia. Ketika ia disalibkan, Eloi, Eloi lama sabachthani, jelas itu manusia. Ketika ia marah, ketika ia lapar, ketika Lazarus mati, ia menangis, itu manusia. Jelas kan bedanya. Yang lain mengatakan tidak begitu. Kalau umpamanya itu gelas diisi, Yesus itu seperti gelas diisi susu dengan air. Diaduk-aduk. Sudah gak kelihatan lagi, udah ngeblend. Sudah betul-betul menyatu keilahiannya dan manusia. Ini kemudian terjadi berantem.
Yang satu mengatakan monofisit, yang satu mengatakan duofisit. Tidak ada titik temu. Tahun 400, tahun 500, 570-an, barulah di situ Muhammad lahir. Lalu berkaryalah di Mekah, di Madinah, dan seterusnya. Bertumbuh menjadi besar. Sementara orang Kristen ribut seperti itu. Akhirnya Kaisar mengambil alih. Memutuskan. Pokoknya pribadi Yesus adalah Allah 100%, manusia 100%. Tidak berpisah, tidak bercampur, dan seterusnya. Wah, teori itu memang tidak mudah. Nah, apa yang terjadi dengan orang yang menolak apa yang disampaikan, dirumuskan Kaisar itu? Ini yang terjadi adalah bahwa mereka yang menolak dianggap sesat, dianggap bidat. Dan kalau itu terjadi, bidat sesat, maka sudah cukup pasukan dari Kaisar ini untuk memberangus, membantai, menghabisi. Ini sejarah kelam. Sama orang Kristen saling membinasakan, saling membunuh. Apa yang terjadi kemudian ketika orang-orang Kristen ini lari ke Mesir, nantinya jadi Nestorian gitu ya. Lalu ke Yordania, yang di Spanyol seperti apa, yang di Andalusia dan seterusnya. Mereka mengharapkan bantuan. Ketika tentara Muslim ini masuk ke wilayah-wilayah itu, justru mereka disambut di gereja. Mereka semua disambut, inilah harapan kami. Inilah saudara kami yang akan menolong kami untuk berperang, untuk menghadapi lawan-lawan mereka. Nah, kaum muda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, maka tidaklah heran kalau kemudian Spanyol dan sekitarnya, Aljazair, Mesir, Sudan, Yordania, dan seterusnya, Turki, kemudian menjadi wilayah yang hijau semua. Ada kekristenan di sana, ada sekali lagi hanya minoritas, sedikit sekali. Inilah yang kemudian kalau saya merefleksikan kenapa Yesus berdoa begitu serius untuk kesatuan umatnya. Justru yang terjadi ini adalah bahaya. Yang akan menghancurkan tubuh Kristus itu sendiri. Saudara-saudara, tanpa sadar kita pun juga meneruskan itu. Yang saya amati dalam zaman modern ini, begitu banyak orang-orang yang bangga dengan kelompoknya, dengan gerejanya, lalu kemudian menjudge, menghakimi bahwa kelompok lain itu keliru, salah, dan seterusnya. Mungkin iya ada sesuatu yang tidak sesuai. Tapi kemudian ini menjadi sesuatu yang dipertajam. Menjadi sesuatu yang vulgar. Diperlihatkan, dipertontonkan. Saya kira, nggak tahu ya kalau kalian pernah mendengar. Oh, di GKI emang nggak ada Roh Kudus gitu. Gerejanya ya suam-suam kayak begitu. Nggak ada gairah. Nggak ada bahasa roh, nggak ada apa macam-macam. Baptisannya juga baptisan percik kok. Lihat tuh baptisan, kata aslinya baptiso, menyelamkan. Ini hanya dipercik doang. Ada banyak perbedaan ini yang kemudian kontras tajam. Apakah Anda dan saya senang juga sebagai anggota GKI dibegituin? Rasanya kita gerah juga, kita lawan juga. Nah, disinilah sebetulnya siapa yang diuntungkan dengan perpecahan ini, dengan saling mengklaim, saling menjelekan ini. Tidak lain yang diuntungkan ya mereka
yang menginginkan kekristenan itu hancur. Yang dirugikan adalah kita. Lalu kalau itu pesan tajam Tuhan Yesus supaya mereka itu bersatu, kesatuan yang kayak gimana? Yang seperti apa? Beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan dalam doanya ini, aku berdoa supaya mereka menjadi satu seperti engkau di dalam aku di dalam engkau. Rasanya seperti itu yang diinginkan oleh Kristus untuk murid-murid. Kesatuan itu, menjadi satu itu, bukan berarti menjadi sama semua-muanya. Enggak. Yesus Kristus, Allah Bapa, Roh Kudus. Kan tidak sama semuanya ini. Roh Kudus bukanlah Allah. Allah bukanlah Yesus. Dan sebaliknya seperti itu. Tapi mereka punya kesatuan. Di dalam Trinitas itu. Nanti kita belajar lagi Trinitas itu kayak gimana. Mereka punya perannya masing-masing. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti, memahami, menyadarkan kita dari dosa kita. Menghibur kita kala kita duka dan seterusnya. Yesus Kristus sahabat kita. Yang di dalamnya kita boleh belajar bagaimana Allah menjadi manusia. Firman itu nyata. Bapa kita menyapanya sebagai pencipta dan lain sebagainya. Jelas ada satu kesatuan namun fungsi mereka, perannya berbeda-beda. Sehingga ini seringkali digambarkan sebagai tarian. Perikerosis. Menari begitu lupa, begitu indah. Dan Yesus ingin mengajak murid-muridnya terlibat masuk. Lalu kesatuan kembali seperti apa? Ini nanti diuraikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 12. Banyak hal Paulus mengatakan seperti tubuh yang punya fungsi berbeda-beda. Kekristenan berbeda-beda bukan tandanya perpecahan. Tetapi memang Kristus itu luar biasa besar, tidak terjangkau oleh kita. Kita hanya sebagian demi sebagian bisa untuk menyampaikan kepada sesama kita. Nah saudara-saudara, kalau kita pelajari ternyata memang di dalam teori spiritualitas saja ada begitu banyak warna spiritualitas kita. Entah 12 atau apa. Ada yang suka mungkin emosionalnya itu dibangun. Ada yang suka saya akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki kalau saya mengerti dengan logika saya. Saya mengerti, saya paham, baru saya dapat melakukan mengerjakannya. Ada yang mengatakan, oh saya nggak perlu mengerti sampai jauh. Cukup saya merasakan Tuhan ada di sini. Maka saya sudah tentram, sudah damai. Lalu salahkah kemudian kalau kita punya pemikiran bahwa Tuhan itu harus dimengerti supaya kita bisa melakukannya? Salahkah kita terhadap orang, ya udah gak usah mengerti banyak-banyak, tapi saya rasakan betul kehadiran Tuhan. Ada yang meneliti katanya, ya kelompok kita GKI itu seringkali kita warnanya adalah kontemplatif, lalu kemudian rasional, disambung dengan itu. Apakah kemudian ini salah? Ketika kita mengkaji iman kita, mengembangkan pengenalan kepada Kristus, rasanya tidak. Ada bagian-bagian tertentu yang orang bisa bertumpu. Dan ketika kita menjas, mereka keliru. Cara saya lah yang paling baik. Di situ sebenarnya kita sedang mengingkari doa Tuhan Yesus. Yang supaya menjadi satu. Apakah doa Yesus itu tidak ampuh? Tidak mujarab? Sehingga yang tadinya kekristenan itu sumbernya satu, sekarang udah banyak ribuan denominasi di dunia ini. Saya yakin dalam Yakobus kan kita diingatkan doa orang benar kalau didoakan dengan sungguh kuasanya besar. Masa Yesus bukan orang benar? Masa Yesus ketika berdoa tidak besar kuasanya?
Cuma hanya kedegilan kita seringkali menghambat doa itu. Kalau kita menghambat doa Yesus, berarti kita menjadi lawan Kristus. Saudara-saudara, sudah cukup bukti sejarah memperlihatkan dengan gamblang kepada kita kerugian apa yang bakal kita terima dengan perpecahan, dengan egoisme yang dipertahankan. Kalau begitu, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya teringat dengan teolog yang namanya John Wesley, teolog gereja Metodis. Dia mengatakan, kalau di hatimu tergetar ketika mendengar Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu adalah saudaraku. Mungkin kamu beda cara untuk menyembah memuji Tuhan. Beda liturginya, beda penghayatannya. Buat aku tidak menjadi masalah. Asal kamu di tempat itu mengerjakan apa yang Yesus ingin lakukan. Saudara-saudara, saya merenungkan, oh iya ya, seharusnya memang demikian. Bahwa ini suatu kenyataan, kita berbeda dalam pemahaman. Kita berbeda cara liturgi kita, ibadah kita dengan GBI misalnya, dengan JVCC misalnya, dengan Gilgal dan lain sebagainya. Tapi ketika hatimu itu tergerak mendengar Kristus itu, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan di sini kamu bisa bertumbuh. Di sana pun mereka bertumbuh. Mereka adalah saudara kita. Kita harus bisa merangkulnya satu dengan yang lain. Kita harus bisa bekerja sama mengoptimalkan visi misi Yesus di dunia ini untuk keselamatan umat manusia. Bukan kita menjadi tontonan yang tidak pantas, yang berkelahi satu dengan yang lain. Yesus mengatakan dalam doanya, dunia akan tahu dan mengenal bahwa kita murid Yesus kalau kita bersatu. Nah, disitulah tantangan kita, tantangan Anda dan saya. Bukan berarti semau-maunya yang sana bawa ke sini, terus masuk campur aduk di sini. No, bukan begitu kesatuan. Tapi kita memahami apa yang diajarkan di sini, melakukannya dalam konteks kita, dalam pergaulan kita, agar nama Tuhan dimuliakan. Biar ya Tuhan Yesus menolong kita dalam masa muda kita untuk memahami, mengerti makna kesatuan dengan Kristus, dengan Allah Bapa dan dalam karyanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman pemuda, saat ini kita mau menaikkan doa syafaat. Kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kita mau berdoa supaya kita selaku anak-anak muda turut bisa berperan dalam menjadi pelaku firman Tuhan. Kita bisa mendukung persatuan sesama umat percaya ya teman-teman dalam setiap dalam menjalani keseharian kita juga. Kemudian kita mau berdoa untuk kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan pemuda supaya semuanya sehat-sehat, pekerjaan juga
bisa dilancarkan. Kemudian kita mau berdoa untuk Komisi Pemuda dan GKI Samanhudi, baik untuk dari pelayanan-pelayanan para pelayannya, untuk jemaatnya, dan juga untuk program-program yang direncanakan supaya apapun yang kita kerjakan itu bisa memperluas kerajaan Allah di sekitar GKI Samanhudi dan untuk sekitar kehidupan kita. Kemudian berikutnya kita mau berdoa untuk teman kita, Kowirawan, yang sedang mengalami kedukaan. Tantenya dipanggil Tuhan, semoga keluarga diberi kekuatan dan ketabahan. Kemudian kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara, baik pemerintah dan jajarannya, untuk kondisi ekonomi, sosial, politik, dan juga persiapan jelang pemilu 2024. Kita mau berdoa supaya segala sesuatunya dilancarkan, dijauhkan dari segala hal-hal yang membahayakan. Kemudian yang terakhir kita juga mau berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun seminggu kemarin. Ada Regita, kemudian ada Kenny, ada Ko Andre, ada Vina, dan juga Victorio. Oke, untuk pokok 2 ini akan dipimpin oleh Pendeta Nanang. Silakan Pendeta Nanang. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang di dalam doa. Biarlah firman yang boleh kami dengar, kami boleh belajar daripadanya, dan kami boleh mengembangkan sikap yang baik, mewujudkan doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kami semua, khususnya para pemuda-pemudimu di sini, agar dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak mudah dalam konteks yang kami hadapi sekarang. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk dapat melakukannya. Kami berdoa untuk kesehatan, untuk pekerjaan, mungkin juga ada yang masih studi, untuk keluarga, para pemudamu di tempat ini. Biarlah Tuhan menolong. Untuk kami dapat berkarya, untuk kami dapat hidup sehat, untuk mengembangkan keluarga-keluarga yang baik. Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa juga untuk Komisi Pemudamu di tempat ini di GKI Samanhudi. Kami bersyukur kami boleh pada masa muda kami untuk terus membangun iman kami. Berikan kekuatan dan juga semangat melayani dari Komisi Pemudamu. Biarlah mereka juga dapat mencerminkan citra-Mu di tengah-tengah komunitas muda di GKI Samanhudi. Pun demikian juga untuk keseluruhan umat-Mu GKI Samanhudi. Berkatilah majelis jemaat bersama para pendeta, bersama aktivis dan semuanya. Kiranya boleh bahu-membahu kami dapat melayani Tuhan dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk teman kami yang sedang dalam kedukaan, untuk wirawan yang tantenya Tuhan panggil pulang. Duka cita yang dialami mereka, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, penghiburan. Kami sebagai teman-temannya, biarlah juga Tuhan pakai untuk menguatkan, untuk menghiburnya. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan dan jajarannya, untuk kondisi ekonomi, sosial, politik, dan persiapan jelang pemilu tahun 2024. Yang pada saat ini sudah mulai memanas. Ada banyak cara-cara politik yang terkadang kami prihatin ketika menghalalkan berbagai cara untuk meraih kekuasaan, memainkan politik identitas, dan itu sangat riskan dengan bahaya perpecahan. Biarlah Tuhan menolong. Engkau yang dapat mengendalikan hati manusia. Biarlah Engkau juga yang menolong mereka yang berkompetisi ini
untuk mengedepankan nilai-nilai etik moralitas yang baik. Saat ini kami mau berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan teman-teman kami yang berulang tahun. Kami bersyukur bersama dengan Regita Aryani, bersama dengan Kenny Lesmana, bersama dengan Andre Suteja, bersama dengan Vina Kristina, dan Victorio Kurniawan. Tahun-tahun lalu Engkau telah begitu rupa membentuk, mengizinkan mereka untuk melewati masa-masa susah, masa-masa sulit. Namun Engkau sendiri juga yang memberikan kebahagiaan, senyum dan tawa. Maka untuk kedepannya kami yakin dan percaya teman-teman kami ini pun ada dalam lindungan-Mu. Engkau yang berkenan memberkati, mencerahkan masa depan mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang berguna, menjadi anak-anak Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, lihatlah kami yang pada saat ini masih tertunduk di dalam doa kami. Mungkin sekarang kami sedang berdoa di hati kami untuk masalah, untuk pergumulan yang sedang kami hadapi, yang sepertinya orang lain tidak mau tahu. Namun kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang selalu ingin ada dekat kami, menopang menolong kami, dan memberikan jalan yang terbaik supaya kami dapat melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Ampuni apa yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah yang terjadi rencana dan kehendak Bapa, karena itu yang terbaik untuk kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saat ini marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan firman yang mendasari dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara masukkan amplop ke kantong atau dengan menggunakan QR Code. Tuhan Yesus yang baik, yang kehadirannya, yang kasihnya, dan yang penyertaannya selalu boleh terus kami rasakan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Saat ini kami mau datang kepadamu dengan membawa ungkapan rasa syukur kami. Biarlah kami dapat mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, bahkan dalam perbuatan kami, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, biarlah Engkau memberkati rasa syukur kami ini, biarlah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, rekan-rekan pemuda menjadi satu menurut Yesus bukan berarti menjadi sama untuk segala sesuatunya, tapi satu dalam kasih dan satu dalam iman. Dan sebagai sesama umat percaya, ya harus bisa bersatu dalam Yesus ya teman-teman. Jangan tergoda untuk memberi dengan respons-respons negatif karena ada perbedaan-perbedaan yang mungkin sebenarnya bukan hal yang mendasar, yang ujung-ujungnya malah cuman menimbulkan perpecahan dan menghambat karya keselamatan Allah. Kita mau menyatakan tekad kita untuk terus bersatu dalam kasih dan iman dalam Yesus bersama dengan seluruh orang percaya. Serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama berjuang, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Tegaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, cepat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke, selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Ya, akhirnya lebih semangat ya. Oke, jadi jangan pulang dulu teman-teman karena ada cukup banyak pengumuman yang akan kita dengarkan bersama. Sebelumnya, apakah ada teman-teman yang baru hadir di ibadah pemuda GKI Samanhudi? Sepertinya orang-orang yang sudah rajin datang ya teman-teman. Iya. Oke. Boleh pengumuman berikutnya. Nah, ini untuk kebaktian pemuda minggu depan. Judulnya Inklusivitas Karya Allah.
Nah, ini akan dibawakan oleh Pendeta Christina Febri dari GKI Keranggan di waktu dan tempat yang sama minggu depan. Nah, ini aku punya note titipan dari tim kebaktian pemuda. Nah, karena minggu depan itu kalau di umum juga bakal ada, bukan kostum ya, menggunakan pakaian tradisional gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ikut berpartisipasi untuk ibadah pemuda minggu depan juga bisa menggunakan pakaian tradisional. Kalau misalnya yang susah, ya at least batik lah ya teman-teman bisa dipakai supaya kita bisa ikut sama-sama berpartisipasi. Nah, untuk tadi pelayanan firmannya dari Pendeta Christina Febri, penatuanya ada Penatua Ivan, liturgosnya ada Tenesia Deborah atau nama bekennya Kaica ya, Cica, iya. Pemusiknya Ciyunike, sound leadernya ada Cimeliani sama Yogi, multimedia ada Sandy, sound di bagian sound ada Evan Vincent Karta, publikasinya ada Kayarna dan asyirnya ada Zerlin dan Kak Arisa. Selamat persiapan untuk pelayanannya minggu depan. Next, pengumuman berikutnya. Nah, pelayan hari ini, thank you untuk Pendeta Nanang dari GKI Mangga Besar untuk pelayanannya. Thank you juga buat Penatua Yuanita. Kemudian untuk liturgosnya saya Randy. Pemusiknya thank you untuk Ko Andre Suteja. Happy birthday juga. Oke, song leadernya ada Stefani dan Kristianto. Multimedianya ada Samuel Vincent. Publikasinya ada Ci Felicia Karta dan asyirnya Ci Felicia Karta juga dan Ko Hendrik. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini semuanya. Happy birthday buat teman-teman kita yang ulang tahun di minggu kemarin ya. Ada Egi, Kenny, Ko Andre, Vina, dan Victorio. Selain Ko Andre ada yang hadir kah? Oh ini Ko Vito ya. Oke, jadi jangan lupa diucapin happy birthday ya. Oke, nah ini yang dari kemarin-kemarin sudah dipublikasikan. Terus teman-teman yang ada di Jarkom Pemuda juga pasti udah aware dengan gambar kuning-kuning ini ya, mirror-mirror on the wall. Nah, jadi abis ini teman-teman akan ada persekutuan. Ya, jadi ya akan nanti dipimpin oleh Saudara Abdi yang ada di belakang sana. Ya, yang jadi pengkhotbah minggu lalu. Oke, jadi teman-teman jangan pada pulang karena kita akan persekutuan bersama supaya kita semakin akrab ya. Kalau tadi firman Tuhan semakin menyatu. Ya. Oke, dan ini ada konsumsi dulu ya teman-teman. Jadi nggak usah pakai alasan, aduh mau makan dulu ke bawah, nggak usah. Kita tinggal ke depan, makan sama-sama. Oke, ada lagi kah pengumuman berikutnya? Nah, ini ada Lighthouse Project teman-teman di hari Sabtu minggu depan dengan judul Berikanku Hati. Wah, ini tagline-nya. Apa ini ada tim Lighthouse Project yang mau langsung menjelaskan supaya lebih clear? Ini aku kasih wadah dan tempat. Iya. Silahkan Sam. Halo teman-teman, nggak bosan-bosan ya tim pembinaan ngadain acara pembinaan ini yang masih ngomongin tentang cinta dan dicintai gitu, kurang lebih lah sebenarnya. Jadi nanti di minggu depan di hari Sabtu kita akan sama-sama ketemuan bareng buat ngebahas tentang ini gitu, gimana caranya kita bisa mencintai sama kita dengan lebih baik gitu, dan pada akhirnya tentu pasti belajarnya dari Tuhan kita gitu. Nah, ditunggu kehadirannya teman-teman untuk di acara kita minggu depan dan semoga bisa pada datang. Thank you. Oke, thank you Kosem. Oke, untuk berikutnya, pengumuman berikutnya itu ada seri Metakosta yang diadakan oleh GKI Samanhudi. Nah, karena kan tanggal 28 kita akan memperingati hari Pentakosta. Nah, ini ada persiapannya nih supaya kita semakin siap secara rohani ya. Nah, ini ada 8 kali, 8 hari dan 8 tema. Nah, itu setiap jam 7 malam. Nah, berarti udah mulai 2 hari kemarin ya, teman-teman, Jumat dan Sabtu. Jadi akan dimulai lagi hari Senin. Ini teman-teman yang mau datang secara onsite gitu ya untuk mendapatkan suasana yang lebih kusyuk gitu, itu bisa banget datang ke GKI Samanhudi, tempatnya di aula lantai 1, itu jam 7 malam. Terus buat teman-teman yang mungkin berhalangan gitu ya, mungkin masih di kantor atau dalam perjalanan atau gimana,
itu bisa secara online, ada dari via Zoom maupun YouTube live streaming gitu ya. Jadi kalau misalnya punya niat dan keinginan, dengan segala cara pun kita bisa menikmatinya. Oke, next. Apa ini? Ini apa ya? Ini di kemarin nggak ada nih, tiba-tiba scan. Oh, yang ini maksudnya. Oke, ini buat teman-teman. Tidak henti-hentinya Komisi Pemuda mengajak teman-teman semua untuk bisa melayani di kebaktian pemuda. Itu ya, bisa dalam banyak hal, dan jangan khawatir teman-teman kalau merasa aduh aku tuh belum bisa gitu ya. Yang penting mau dulu teman-teman, karena ketika teman-teman mau dan bersedia, segala sesuatunya akan dilengkapi untuk teman-teman. Salah satunya yang dilakukan oleh Komisi Pemuda. Oke, balik lagi ke sini. Ini ya. Iya, gimana? Iya. Jadi buat daftar teman-teman, mungkin aku jelasin dulu kali ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu tentang apa, terus kayak bingung ini mau daftar apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman tadi ada berbagai macam kelas gitu yang bisa teman-teman join. Itu pelatihan baik dari banyak hal ya, public speaking gitu ya. Terus juga buat singer, buat segala macamnya itu dipersiapkan sampai teman-teman juga bisa siap untuk melayani gitu ya. Karena kita yang melayani di depan hari ini juga butuh bergantian gitu ya dengan teman-teman ya, supaya semuanya bisa punya porsi yang sama untuk bisa melayani. Kalau mau daftar boleh banget langsung di scan melalui handphonenya teman-teman. Jadi ada pilihan mau pelayanan di mana juga. Oke, next. Nah, ini untuk tanggal-tanggal dan jamnya ya teman-teman. Jadi memang cukup panjang karena pelayanan itu nggak cuma sebatas pelayanan yang kita bisa lakukan secara skill, tapi juga butuh kesiapan hati juga teman-teman. Bagaimana mental pelayanan yang baik dan benar, motivasi dan sebagainya ya teman-teman. Kita mulai di awal Juni sampai awal Agustus. Dan ini akan ada coaching kliniknya teman-teman. Jadi nggak cuma teori satu arah, tapi kita bisa praktek. Gitu. Boleh di next. Nah, ini juga yang tidak henti-hentinya setiap minggu pasti akan muncul di bagian pengumuman Saturday Active Day, karena Komisi Pemuda yakin dan percaya ketika olahraga dan bergerak itu akan mendatangkan kesehatan untuk tubuh kita ya. Jadi bukan hanya jiwa yang sehat, tapi tubuh dan raga juga semakin kuat. Nah, ini bisa macam-macam nih teman-teman, bisa lari, jogging, sepeda bersama Kakak Yogi ya. Kalau nggak salah di banyak Insta story teman-teman pemuda kemarin itu luar biasa nih, jalan dari GKI Samanhudi menuju GBK ya. Nah, to be noted ya, jalan ya teman-teman, bukan berdiri di Transjakarta. Jadi mereka jalan menghabiskan waktu bersama supaya semakin akrab ya, sehat dan juga relasi semakin baik. Gitu. Ditunggu ya teman-teman partisipasinya dan juga untuk kegiatan-kegiatan seru lainnya dari Komisi Pemuda. Next. Donor darah. Nah, ini juga tadi udah berhubungan dengan olahraga-olahraga. Nah, donor darah ini penting banget untuk kita bisa berbagi. Walaupun mungkin kita secara waktu dan pelayanan kita mungkin kurang gitu ya. Biarlah darah kita juga bisa memberkati orang lain ya, teman-teman. Nah, jadi buat yang udah lebih dari 3 bulan kemarin belum donor darah, bisa banget join hari Sabtu tanggal 27 Mei jam 8:30 pagi, tempatnya di Aula GKI Samanhudi. Oke, jadi siapa tahu buat teman-teman yang mau mengumpulkan PIN dari PMI, boleh banget ya. Next. Oke, sepertinya sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Dan satu hal lagi nih teman-teman, kayaknya kan di ruang ini dingin banget gitu ya. Mungkin bisa kita sambil peregangan sebelum kita makan, sebelum kita persekutuan juga. Mungkin teman-teman boleh, aku minta bantuannya untuk bantu untuk merapihkan bangku. Mungkin bisa digeser ke kiri kanan gitu ya teman-teman. Kita mempersiapkan untuk persekutuan kita. Biar makannya makin lahap ya teman-teman. Kita meregangkan badan sedikit biar panas badannya. Thank you teman-teman semuanya. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.